Nah, naik turun bukit-bukit ya. Memang kalau secara rute ini jalannya muter ya. Mana mau gimana lagi, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain menuju ke pantai ujung genteng. Setelah tadi perbukitan terbuka, sekarang ini lebih rimbun, lebih ke hutan lah ya. Nah, tadi mau perkebunan lahan warga, ini masih hutan. Masih banyak suara tengeret-nya, adem juga. Masih dengan tikungan dan tanjakan yang lumayan lah. Area kebun warga. Baru buka lahan kayaknya. Baru mau itu tanaman. Harusnya kita udah sampai di amphitheater Panenjoan. Mana sih? Oh ini. Oke, Panenjoan ya. Kita lanjut aja ya. Nah, misi kita adalah menemukan jalan raya ke ujung genteng. Nah, depan kita cepat lagi. Depan ada persimpangan kayaknya. Nggak jauh dari tadi sampai teater Panenjoan, kita ambil yang ikutin jalan ini aja ya, ikutin jalan ini. Oke, benar. Dan nanti di depan belok ke kanan. Dan kita belok ke kanan ke arah Waluran, Jakarta Bandung. Oke, belokannya patah. Gas, lanjut. Oke, kita sampai juga di jalan raya ujung genteng. Berarti kita ambil ke kanan, ke kiri itu ke Jakarta, ke kanan sini ke arah Surade. Siap. Oke, berarti kita udah di jalur utama ke ujung genteng. Sebelum dapat sinyal, mana sinyal? Untuk kondisi jalan di daerah sini ke arah ujung genteng ini banyak lubang ya, ada deh, banyak lubang.
masih bagusan jalan yang di Ciletuh tadi. Ini bukan lubang, ini namanya jalan rusak. Iya. Up. Ada belakang mobil, nggak kelihatan bang. Akhirnya jalannya mulus kembali, saudara-saudara. Ini caranya juga kayak aspalnya juga kayak masih baru nih. Ya mudah-mudahan sih bisa sampai ujung sana ya, semua jalan rusak bisa diaspal kembali supaya jalannya bisa bagus kayak gitu. Ini berarti masuk desa mana ini ya? Ya, jelek lagi. Aduh, kirain lulus permanen teman-teman. Masih Ciracap. Udah lulus permanen, masih lentang-lentang. Polsek Ciracap. Iya. Tapi ini ada mendingan di sini lah. Iya. Aduh, baru dibilang mendingan rusak lagi. Apabila di jalan utamanya sampai ada genangan seperti ini ya wassalam, udah aspal luntur aspalnya. Kecamatan Ciracap, wah harus digeruduk nih kecamatannya nih, jalanannya jelek. Bentar. Aduh, kita belok mana nih? Kanan kiri. Harusnya tadi belok kiri ya.
astig. Pun. Ya, masih ngerekod ternyata. Ya, masih begini nih. Jalanan di Ciracap menuju ujung genteng. Ampun dah. Ada pelang ke kanan ke ujung genteng, berarti kita belok ke kanan. Oke. Jalannya enakan nih, aduh. Nah, tadi jalanannya nggak banget lah. Jalanannya kagak banget. Ini mana sih kalau ini? Mana sih? Gampang pulang kali ya? Aduh, ketemu jalanan mendingan lagi dah. Kecamatan Surade bukan kayak itu ya, mau kaji ke 5 Surade. Itu lapangannya cukup memadai buat main bola. Kita udah mau sampai teman-teman. Sebelah kiri sana tuh udah laut ya. Di balik-balik kebun kelapa ini udah laut. Jadi juga ada tempat masuk beberapa pantai, cuma saya nggak begitu yang namanya. Tujuan saya pantai yang paling ujung. Kalau nggak salah namanya Pantai Tenda Biru. Kita ngopi lagi di sana sambil memikirkan dan mencari jalan pulang. Jam 11 kita udah sampai di ujung genteng teman-teman. Sebentar lagi kita sampai di pantai ujung genteng. Jalanannya bolong sih enggak ada yang berlubang jalanannya, cuman tambulan semua. Lihat mana nih? Aduh tuh kan. Ujung genteng itu yang mana ya? Ini yang ono, yang ino. Nah, ada tulisan ujung gentengnya. Ujung genteng. Foto doang. Bentar ya, panas nih.
lanjut lagi, dikit lagi. Jauh-jauh ke sini cuma buat foto doang ya, keselin banget. Harus ke sini. Aduh. Ya, ada man jalannya. Ra. Ya? Ya. Oke, ada retribusi 10.000, wajar lah ya. Aduh. Becek pasir mah nggak becek kayak lumpur ya. Pantai. Wah, lihat ada tangkuban perahu. Yang mana pantainya ini? Asik. Ini. Kayaknya seru nih buat camping nih. Pantai tapi ada hutan-hutannya. Dan ada kubangannya. Ini dalam kagak ini ya? Lah. Aduh. Lumayan lah. Ini bener nggak teman-teman? Masih jauh nggak? Enggak, Pak. Dekat lagi ya? Iya. Dekat lagi katanya. Kita kebelet ngopi, selonjoran. Pacaran, mojok.
Ini gua rasa kenapa disebut tenda biru karena dulunya banyak tenda terpal warna biru yang disewakan, yang di dalamnya ada orangnya. Ya paham lah. Ini enak gelap. Okay, and here we are. Kita pantai yang namanya Pantai Tenda Biru. Alamak. Di sini nggak ada warung permanen ternyata. Dan inilah dia yang namanya Pantai Tenda Biru di kawasan Ujung Genteng. Konturnya bukan pasir ya, pecahan-pecahan kerang kecil, kerikil lah. Dan ini adalah di ujung. Ke sana udah nggak ada daratan lagi. Ke sana tuh ke Pangandaran. Ombaknya gak gede ya karena kayaknya di sana gedenya tuh. Kesini mah udah kefilter oleh karang ya. Jadi yang sampai ke tepian sini tenang, enak buat mainan bocah, cuman pasirnya kurang halus. Tapi ya itulah keunikan, masing-masing pantai punya daya tariknya sendiri-sendiri. Oke. Saya sampai di Ujung Genteng, salah satu tempat yang sekarang sudah saya kunjungi. Kalau sampai di sini, kita break dulu, ngopi dulu ah. Sedikit review Pantai Tenda Biru. Tujuan atau destinasi saya hari ini, nah ini adalah salah satu, mungkin ini adalah sebabnya kenapa disebut Pantai Tenda Biru ya, karena ada tenda-tenda terpal warna biru ya, mungkin dipakai untuk penginapan, mungkin juga. Jadi wisata pantai ini beda sama pantai-pantai yang lain ya. Kalau pantai lain mungkin panas, cuman kalau di sini masih nyatu sama apa ya, hutan atau cagar alam lah, masih banyak sekali pohon, burung,
buat camping juga enak kayaknya. Pohonnya rimbun banget. Dan untuk area pantainya airnya sangat tenang. Pecahan pada pasirnya ya. Agak kecil di ujung jadi nggak terlalu banyak mungkin wisatawan yang di sini, ditambah lagi dengan tadi tur jalan yang cukup melelahkan, banyak rusak yang sangat juga udah enak lah. Nanti kita juga pulang dari jalan lain dulu lah ya, nggak lewat situ lagi. Tadi saya masuk ke tempatnya. Oke, segitu aja review singkat aja. Nanti saya juga nggak lama-lama di sini. Nyampe sini jam setengah 12, jam 11 lewat juga, setengah jam kita cabut balik lagi ke rumah. Juga ya seperti biasa, di Indonesia banyak orang karena belum dikelola dengan cukup baik ya. Jalanan masuknya juga masih amburadul. Semoga kedepannya ada yang mau ngelola, memperbaiki fasilitas dan segala sarana pendukungnya. Oke, kita siap-siap cabut dulu balik ke rumah. Oke, jam 12 kurang 15 kita lanjutkan lagi perjalanan pulang, tapi nggak lewat jalan yang tadi ya. Yang pasti kita akan keluar dulu le jalan raya Surade. Jalannya mana sih? Kesana sini ya. Jalan hutan, mana blok lagi. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Tadi arah kedatangan kita dari sana ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri sana dari arah Ciracap di Emas. Sekarang kita ambil lurus ke arah
mana, daerah mana tadi saya lupa namanya. Nah, pasti kita nggak akan lewat Jambang Kulon lagi karena ya jalanannya tidak nggak asik lah. Nah, itu mungkin jaraknya relatif lebih dekat, cuman kalau rusak kayak begitu ya mending saya dari jalan yang muter tapi bagus. Ada pom bensin yang lebih gede ternyata, nggak jauh. Ya, pelajar ngisi bensin tadi nggak ada Pertamax, Pertalite doang, 50.000. Saya pengen ngecek mas dulu bentar. Di depan kita belok ke saya belok ke arah Tegal Bulet aja ya. Ini kalau di map sih rutenya bakalan muter, agak muter jauh. Cuman ya apa salahnya dicoba. Itu kita melewati Gunung Cipase, tapi ya kita nggak khawatir ya. Ini dari Semarang itu jalan nasional ya. Kalau lewat sini kayaknya relatif lebih sepi ya, karena nggak terlalu umum, orang biasanya lewat Jambang Kulon tadi lurus. Saya muter ke jalurnya, saya belum pernah lewatin juga sebelumnya. Nah, memang ini jalur kayaknya kurang populer, karena jarang lihat juga di YouTube atau di podcast yang lewat jalur ini. Nah, ini kenceng ya. Jalurnya enak, jalannya juga nggak banyak, nggak ada lubang ya. Karena memang ada sedikit tambahan, tapi nggak masalah. Mirip-mirip kayak jalur di mana ya? Sindang Barang, ya Sindang Barang, mirip-mirip sana. Ya, masuk ke area hutan. Oke. Aduh, sangat apa ya? Pagi kan? Sisa-sisa longsoran. Ini banyak warung-warungnya, sering jadi rest area ya. Dagang di sini. Tapi kayaknya jarang lewat sini. Asli ini jalannya enak banget teman-teman. Mulus, sepi. Cuman kalau malam kayaknya gelap. Nggak ada lampu penerangan jalan ya sahabat. Ya, jarang
jarang dilewatin lah ini ya. Daun-daun di tengah jalan gini kan berarti kendaraan juga nggak banyak yang lewat tuh. Jalan biasa senang turunnya atur-aturnya kan. Jalur Tegal Bulet. Sebenarnya lagi tembusnya ke Sindang Barang kalau lewat ngikutin jalur nasional ini terus ya. Cuma nanti di lihat jalanannya ya. Jalanan kereta mirip siapa ya? Jalanannya sudah kayak pantat bayi. Anda semua jalanan Indonesia kayak begini. Ini baru namanya jalan nasional. Motor custom. Ini baru jalan nasional nih. Cibuco, Tegal Bulet, Sindang Barang, lurus, kita masih lurus. Malah lurus. Sepat tuh. Kita masih ngikutin jalan nasional. Ini kita udah sampai di daerah yang namanya Tegal Bulet. Tadi saya juga lihat ada kayak pergerakan itu ada Tambri Puntis juga. Tegal Bulet, Segara Anteng atau kemana gitu arah laut. Jalan terus sampai ke mana? Kampung Sari. Jalannya asik ya. Biasa kalau kita lewati tempat-tempat. Oke, perjalanan kita lanjutin. Sekarang jam 1:30. Kita ada di Tegal Bulet. Jadi kita datang dari arah sana ya, arah Surade. Sekarang di Tegal Bulet. Atau kayaknya di Indomaret ini, Indomaret Alfamart. Ada pertigaan, kita ambil yang ke arah kiri kalau dari arah Surade Maya ke arah Sukabumi.
oke, mudah-mudahan jalannya nggak rusak-rusak amat lah ya, karena ini udah bukan jalan nasional lagi. Dari Tegal Bulut ini bisa lewat mana? Makanya mana ya? Ya ikutin jalur ini aja lah. Kalau nama daerahnya saya juga kurang hafal. Nanti sambil jalan aja kita lihat map. Nah, kalau kata map mah ikutin jalan ini aja terus sampai mentok. Kita lanjut lagi kan ya. Jalanannya bagus ya, jalanannya nggak lebar, cuman bagus. Marka jalannya juga jelas, masih didominasi tanjakan turunan, dan kalau di sini perkebunan kelapa kayaknya. Masih nikung ya, kayak gabungnya. Ini jalan Tangkil Adri Bintana apa ya? Tangkil Agra Dita ya, itulah. Bagus jalanannya ya, masuk area desa, misalnya desa Rambai, yang jalannya ada kembali seperti pada jalan desa pada umumnya, aspal, cuman ya nggak terlalu mulus kayak tadi ya. Ada juga beberapa bagian yang berlubang, cuman ya masih standar lah untuk ukuran jalan-jalan desa ya, ini standarnya. Bisa dibilang cukup bagus lah, hati-hati aja sama lubang. Ini ada bagian jalan yang rusaknya cukup ya, dan kayaknya akan segera ada perbaikan, karena ini pinggirannya udah dikasih alas, biasanya kan ada pelebaran atau perbaikan lah. Nah, biasa daerah lereng-lereng bukit tebing itu memang rawan longsor, karena kuntul tanahnya labil dan banyak gempa. Kalau bagian sini kayaknya udah di aspal baru nih, aspalnya masih hitam. Ini ada di desa apa kecamatan Cidolok. Cidolok. Bolok.
Oh, ada perbaikan jalan. Semoga juga ada perbaikan ekonomi. Perbaikan kesejahteraan masyarakat. Tugai Bulut, Segara Anten. Wah, ada Damri perintis lewat sini juga. Luar biasa Damri. Yang tarifnya subsidi bisa masuk ke pelosok-pelosok ya, emang ya harusnya seperti itu sih ya, walaupun cuman trayeknya sehari paling cuma 2 ya, pagi sama siang, tapi ya daripada nggak ada angkot lewat sini. Sawahnya masih hijaunya cakep nih, baru-baru tunas. Ini kelamaan lewatin jalan gerinjelan begini, gue jalan-jalan dari tadi udah kayak naik kuda, perut jadi berasa sakit ya, sakit kayak gitu. Kalau kita naik kuda tuh kalau nggak biasa kan perutnya nggak guncang-guncang, jadi pegel, jadi sakit. Ya ternyata panjang juga ya, kirain mah bakalan ya lebih mulus dari inilah, tapi ternyata tidak semulus itu teman-teman. Dari Cidelok ini sampai desa mana sekarang? Segara Anten kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Ini jalannya masih begini-gini aja, berasa naik kuda ya. Desa Curug Luhur, Kecamatan Segara Anten, dan kondisi sudah mulai gerimis. Tinggal aja kondisinya, dan kita masih di tengah-tengah antah berantah. Siapa sih lewat sini? Sebenarnya kalau jalanannya nggak kayak gini enak sih, nggak masalah, jauh juga udah muter-muter jalanannya. Ternyata kayak gini, nggak kayak di awal. Tadi di awal mah mulus ya, udah kayak kulit bayi. Sampai sini udah kayak kulit badak. Jam 3 kurang 15. Ya tidak, aduh, 3 jam dari ujung genteng. Kayaknya jangan mulai gede-gede, kita harus cari warung nih. Kita cari tempat bersembunyi. Warung kopi. Aduh, warung kopi yang kira-kira bisa buat nangkring. Kita nangkring dulu teman-teman. Ini udah tidak kondusif ya.
tiba-tiba hujan. Itu hujannya nggak lama ya, udah kali 20 menit hujan. Langitnya udah lumayan cerah lagi. Kita masih di pasar, kecamatan apa namanya tadi ya, lupa saya. Segara Anten. Jam 3 lewat 10 menit. Masih jauh dari destinasi, masih jauh dari rumah. Tapi kayaknya dari sini ke kota mah udah bagus jalanannya ya. Soalnya tadi di sana tuh jalanannya, aduh, berasa naik kuda jadi capek. Ada sejam lebih kali jalanan jelek tuh. Ini mana nih yang benar di jalanannya? Sudah masuk. Itu jalan aspal ya. Kita ngikutin jalanan aspal aja. Nah, sini Terminal Sagara Anten. Oke. Itu hujannya nggak lama-lama banget ya. Kalau hujannya kelamaan bisa kemalaman di jalan nanti. Ini pusat kota Sagara Anten, kecamatan. Wish, apa tuh? Sukabumi lurus, Kidolok, Kalibunder, kita lurus. Oke, jalanannya cor. Benar-benar bikin pegel jalanan. Perut jadi sakit, kayak naik kuda. FKN 1 Sagara Anten, dan di depannya Kebun Jati.
masih banyak awan mendung ya. Nah, kita nggak tahu lagi nanti hujannya di mana lagi. Nah, langitnya masih gelap banget, gelap rata. Sini belum hujan ya. Ya ampun. Kirain mau hujannya rata. Sini masih kering. Wah, ya udahlah sambil ngeringin jaket yang rada-rada lepek. Masih kering. Desa Megar mana? Ini kayaknya pusat pemerintahannya ya, Surabaya. Ini alun-alun desa atau kecamatan. Ini juga ada macan gemuk. Udah jam 4:15. Kita masih di jalur ini, belum sampai ke Sukabumi kota. Di jalur ini juga banyak titik longsor ya, perbaikan. Ada banyak banget pokoknya, dari jembatan, longsoran. Jadi perjalanan lewat jalur ini tidak semulus kulit bayi badak. Kalau beloknya udah tekor tuh biasanya udah capek.
lumayan pegal dari jam 4 pagi udah sampai jam 4 sore, udah 12 jam kita megangin setang. Ya 12 jam, ya 11 jam lah, masih jamnya istirahat. Tuh kan ada perbaikan lagi. Yuk, kita antri aja lah. Kita ada nyuksruk. Ada orang-orang mau gimana? Bisa lewat kiri ya. Baik. Baik. Harus lewat mau. Mahal sih ngatur ya. Banyak titik-titik jalan yang amblas, jembatan yang amblas juga. Belum nyampe-nyampe, udah 4:30. Dari rute yang memegalkan. Tapi semua rute Sukabumi, Cianjur Selatan tuh vibes-nya sama ya. Hampir-hampir mirip lah. Model-modelnya kayak begini, kebun, hutan, ya hampir mirip. Ya, dan akhirnya kita sampai juga di jalan penghubung Sukabumi dan Cianjur. Ya, seperti biasa nanti dari Cianjur saya ambil ke arah Cikalong, Tariu, Jongo, dan Surabaya. Dan akhirnya kita sampai juga di kota Cianjur jam 5:30. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, mudah-mudahan. Jangan lupa bila teman-teman suka, like, subscribe, atau komen apabila ada yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Saran, kritikan, masukan akan sangat berarti buat saya ya. Ya, dan sedikit banyak semoga bisa memberikan informasi tentang jalan yang saya lalui hari ini ya. Not recommended sih, tapi ya daripada penasaran kan. Oke, sekian dulu dari saya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.